Lah kalau hanya urusan dengan Tuhan saja nggak percaya kok kafir itu loh. Apa kira-kira ya madok? Tidak percaya dengan sunnah saja kok dibilang kafir ini apa ya madok kira-kira? Orang nggak percaya dengan sunnah tapi hidupnya mewah. Semuanya ada, dia bisa membantu. Apakah itu orang kafir? Lalu karena kita itu sudah melakukan bacaan, supaya untuk apa kok kita harus membaca? Supaya kita itu nggak kafir. Nah, kenapa kok kita nggak kafir? Coba kalau saya tanya, kafir itu apa toh? Coba. Kafir itu perilaku atau kafir itu bahasa? Kira-kira. Kok orang itu semudah itu bilang, wah ini kafir, ini dilarang, ini boleh, ini nggak boleh. Kita itu pokoknya jangan sampai terbelenggu dengan kata-kata kita sendiri, supaya kita itu bebas. Karena hidup ini adalah sebenarnya di dalam ruangan dan waktu. Cuman itu. Jadi waktu yang diomongkan waktu itu ya saat ini, bukan besok. Masalahnya ya kalau kita nyampe besok. Lah kalau enggak. Kafir sendiri itu ngadopsi dari bahasa Arab. Apa artinya? Kafir itu adalah tertutup. Itu namanya bahasa Arab itu kafir. Ya. Makanya orang yang mau pergi supaya barangnya atau perilakunya gak kelihatan itu pakaiannya dimasukkan ke dalam koper. Ya. Orang yang sebenarnya paham dengan ilmu, tapi orang itu belum bukan paham. Maksudnya orang yang mengerjakan suatu ilmu, ya, dan orang itu nggak mau mempelajari sampai dalam. Orang itu selalu melakukan itu dianggap itu benar. Setelah dianggap itu benar, nanti kumpul dengan orang lain nggak cocok, dia sudah ngomong kafir. Padahal dia penemunya cuman itu saja. Dia tidak bisa membaca atau tidak bisa bacaan atau tidak bisa membaca situasi. Ini kalau sudah kumpul sama orang banyak karena pengetahuan juga itu saja, dinamakan apa? Dinamakan orang kuper. Lah kuper itulah kafir. Lah kalau hanya urusan dengan Tuhan saja nggak percaya kok kafir itu loh. Apa kira-kira ya madok? Tidak percaya dengan sunnah saja kok dibilang kafir ini apa ya madok kira-kira? Orang nggak percaya dengan sunnah tapi hidupnya mewah. Semuanya ada, dia bisa membantu. Apakah itu orang kafir? Keberhasilan itu dari ketertutupan kita atau karena kita itu bisa membaca situasi dan pemahaman sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Kalau bahasa Inggrisnya orang Cooper itu apa sih? Orang yang tidak paham. Hampir mirip-mirip kok. Jadi kafir itu artinya orang yang tidak bisa meluaskan pikirannya, tidak bisa mencerahkan hatinya sendiri sehingga tertutup dengan pemikirannya sendiri, dengan pemahamannya sendiri yang tidak bisa menyesuaikan dengan orang lain. Itulah yang dimaksud kafir. Ya. Jadi kudu dipahami. Makanya kalau lak matur, lek wong muni kafir sebenarnya dia yang kafir bukan kita.
Gitu loh. Karena dia kekafirannya apa? Salahnya cuma belajar di situ-situ saja. Lah yang dipelajari itu sejarah masa lalu orang. Lah kita itu masa sekarang bukan masa lalu kok. Makanya sekarang hilangkan masa lalu. Ya, kita melakukan dan menikmati masa sekarang dan jangan berharap di masa depan. Karena 3 ruang inilah yang membodohkan kita dan bisa mengkafirkan kita. Itu aja kok aku ki wong elek. Nek wis ana muni wong elek, contone wong apik iku sing piye? Karena elek dan apik itu bahasa cumaan. Nah, yang dimaksud elek dan apik itu perilaku. Atau orang itu dijudge atau dihakimi bahwa orang itu orang jelek. Apa nek wong elek iku kira-kira ora bakal apik? Apa nek wong sing ngaku-ngaku apik iku gak tambah tibane elek? Kita ini wong Jawa ya, wis duwe panutan. Diakui gak diakui, Jeng Sunan Kalijaga itulah panutan kita. Dia waktu remaja menjadi begal, jadi berandal, kecu, medon, main, itu penggaweane. Tapi dengan perjalannya waktu sekarang dan dia merubahnya dengan sendiri, akhirnya dia menjadi seorang wali. Dan akhirnya dia menjadi panutan orang Jawa. Bandung Bondowoso, yang awalnya orang sekti Mondroguno, karena dia Sorah Sesongaran itu menyombongkan diri yang berkelebihan. Pada akhirnya apa yang terjadi? Bahkan matinya saja nggak jelas. Dia cuman menjadi legenda, cuman cerita rakyat sampai seperti itu. Tapi kalau Sunan Kalijaga, walaupun dia sudah nggak ada, bahkan makam tempat untuk menghilangkan jasadnya atau yang dinamakan kuburan. Ya, kalau pesarean yang dinamakan sare niku berarti tangi. Jadi nek wali niku diwastani sarean. Niki orang yang memuja yang salah pada tempatnya. Walaupun kita itu menghormati dan kita itu menghargai mereka. Wah, iki pesareane wali. Salah niku kuburan jasate wali. Kenapa dikubur di situ? Supaya baunya busuk, nggak menyengat di hidung kita. Sebenarnya ngoten. Kita menghargai itu perjalanan mereka dan contoh-contoh yang diberikan itu patut kita hargai. Tapi nek wis diujur ngalor dipetek dikubur, dia orang sakti, dia mempunyai doa yang sangat luar biasa. Coba sakniki langkai kira-kira tangi ora? Makanya kalau kita ziarah ke sana, artinya itu mengingat jasa-jasa baiknya. Tapi kita jangan pernah menyembah-nyembah orang yang sudah mati dikubur. Ini bahaya. Kalau kita mengingat jasa baiknya, oke. Ya, setelah mengingat jasa baiknya, paling tidak kita harus merubah perilaku kita supaya seperti orang yang kita kagumi itu loh. Nah, masalahnya saat ini ngeten. Setelah tiang niku aktif dan rutin melakukan ziarah, napa tiang niku iso ngrubah prilakune kaya wong sing diziarahi niku? Paling-paling teko teng mriku malah njaluk sugih. Lho wong teko teng kuburan dikubur ya dikubur sing urip kok. Ya wong ya ora sangu emas, ya ora sangu duit, sing digawa budal nggih kain putih. Lho kok teko teng mriku malah njaluk sugih. Tapi kalau minta berkah itu berkah bumi yang ditempati wali itu, bukan kepada wali itu. Nah niki mangane kula ndamel syariat bancaan, utawa ndamel syarat bancaan supaya itu kita itu pandai-pandai membaca situasi alam ini loh. Ngoten. Masalahnya apa? Di saat kita itu sudah pandai membaca alam ini dan sering-sering kita tuh mengadakan filsafat-filsafat Jawa itu, otomatis bumi akan bergetar. Contohnya ya, di saat Mas Nono mengadakan seperti ini, otomatis
ini mengeluarkan biaya loh. Tapi biaya ini nggak sia-sia. Dimakan orang segini banyaknya dan semua tadi mengiyakan. Artinya niku kan rano sing muni insyaallah kabul ta nggih. Kula nggih mboten ngomong ngoten nggih. Nggih. Lah sedaya pinaringan kabul. Nggih mboten muga-muga kula wau nggih. Nah, dengan keyakinan seperti itu, di saat orang ini sudah mengiyakan semua, otomatis bumi ini bergetar. Maka biaya yang dikeluarkan nanti akan bumi ini yang memberi ganti. Karena kita itu semuanya mau rezeki, mau hidup, mau mati itu semuanya dayanya bumi utawa alam. Ya itulah yang dimaksud Gusti Allah.